Plus juga emblem dan juga setup dari segi spellnya. Dimana kalau aku ngeliat yang dibawakan oleh Dixon ternyata menuju ke arah flicker, hampir semuanya flicker dari Dewa, sementara satu retribution di tangan dari Lanaya. Sementara Super Series dan juga Shive sepertinya langsung respect spell. Dengan adanya Shaco menggunakan ke arah Cho dengan mengambil ke arah Purify sama-sama. Akankah sang robot merah ataukah kita bakal menyaksikan sang anak dewa yang dominasi di match kali ini? MPL Arena, mana sapu tangannya? Yap, Sako kali ini dengan menggunakan cowoknya ya. Harus kita Sako, lihat. Sako yang kurasakan. Beda dong. Sorry. Beda. Aibo. Beda banget. Itu tadi Sacho, pakai Chow, jadi Sacho namanya Pak. Oh, benar. Sacho. Kalau itu boleh ya? Boleh dong, itu masuk. Sacho. Lihat pergerakan di top lane, 3 player yang ada di langsung invasi. Oke, tapi Super Ken tidak akan tinggal diam. Lanaya akan coba diganyang. Tapi di depan sana Super Sorizo. Mereka ingin mencoba mendapatkan sosok dari seorang Dixon. Lihat, di pasang kalah depan. Bahkan udah tidak ada lagi Bragarmo. Tapi Super Sorizo jangan sampai terperangkap karena udah tidak lagi Purify di depan sana. Bahkan Super Sorizo untungnya masih bisa selamat. Udah ke belakang para pasukan dari Bigetron Alpha menyelamatkan Super Sorizo atas First Blood yang hampir saja didapatkan oleh Dewa United Esports. Yap, kalau menurut gue pribadi ya dari Sorizo kemungkinan besar dia masih akan bergerak bisa bebas banget sampai ada Ice Queen One jadi loh. Kalau sampai Ice Queen One jadi nanti pergerakannya akan melambat, untuk Stardust Dance-nya juga akan sulit dihantarkan. Ini akan menjadi sebuah titik tumpu juga serangan balik yang bisa dilakukan oleh pemain dari Dewa. Tapi Sako mencoba untuk mengganggu pergerakan Ken. Oke, tapi Sako, where are you going? Wah, Bakal dikejar dikejar banget Super loh. Ken? Really? Dia masih mau lebih? Dan bahkan Retribution telah dikeluarkan oleh Super Ken menuju ke arah sosok dari seorang Sacho. Tapi ternyata di sini Dixon mencoba untuk membayang-bayangi pergerakan dari Super Ken. Lanaya juga benar-benar sangat baik ditemani oleh seorang Super Fin. Belum teriset begitu saja. Dan akankah coba dipaksakan oleh Retribution-nya. Ingat, udah ada Decimate di tangan Lanaya. Jangan sampai dia salah sedikit pergerakan. Memang kalau dari ngomongin rotasi. Iya. Jadi Super Ken sudah standby on position di arah Turtle. Ini dari kedua belah tim sama-sama invasi tapi emang belum mendapatkan progress yang cukup baik. Bahkan stagnan tapi lihat bagaimana Grok ya di arah mid lane sana. Yap. Ini mau nggak mau ya, dua dari masing-masing player yang ada di area mid juga harus mundur terlebih dahulu. Lanaya berhasil dapat purple buff kembali, siap untuk masuk ke area Turtle tapi nggak bakal sempat. Gak bakal sempat dengan adanya The Way of Dragon. First blood di tangan dari Lanaya. Harus hilang begitu saja tapi lihat Lost Insanity. Duar! Membuat para pasukan Bigetron Alpha kehilangan juga satu playernya. Super Sorizo nggak bisa menyelamatkan lagi. Super Fin, Watchers-nya udah baru dia dapatkan. Karena Moreno harus tetap menjadi korban keganasan dari Dewa United Esports. Yap. Tadi mungkin adalah hal curang yang udah ditunjukkan oleh Moreno. Iya dong. Iya benar. Curang dong. Setuju. Cowoknya belum level 4 Pak tadi Pak. Iya. Belum bisa nendang. Lah kau ulti gue udah ada. Itu namanya privilege. Moreno mid laner, levelingnya jauh lebih cepat, udah nikmat banget dan berhasil untuk memanfaatkan itu. Apalagi ya dengan Lananya udah tumbang sekali, otomatis ini harusnya Super Ken udah sedikit dapetin advantage dari segi level. Dan betul saja, satu level dipegang oleh Super Ken untuk game kali ini ngebuat kontes ke depannya harusnya makin nyaman lagi untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Watchers menuju ke arah sosok Lanaya tapi ingat ada Decimate. Untungnya ada Hardguard dari Case. Coba diselamatkan, Duel Dragon menuju sosok dari Serafin. No Watchers for this time. Dan bahkan Decimate is on point. Tapi yang dapat di point kill Super Awat. Oke. Itu keuntungan sangat penting untuk Awat di laningnya. Karena dia sudah kehilangan Turtle di tangan dari sosok Bigetron. Yang tandanya keuntungan itu lebih kepada seorang CV. Yap, ini dia set talent emblem ya. Iya, di mana dari kedua belah jungler sama-sama menggunakan ke arah assassin. Jadi yang dicari adalah dari segi damage-nya namun gak terlalu banyak. Lihat bagaimana Lanaya udah mulai zoning juga. Benar, Lanaya nggak punya satu retribution loh. Masih ada beberapa second lagi tapi sekarang untungnya kereset. Untung kereset dan satu orang ditendang langsung Moreno. Nggak ada backupan damage di bawah. Menjadi sebuah kerugian dari beberapa source skill yang sudah dikeluarkan. Wow, ini sih aku ngelihat potensi dari Moreno ya, banyak banget ngambil ke arah IM-nya tapi Super Sorizo tersangkut. Oke, tersangkut begitu saja. Langsung ada mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Bigetron Alpha masih bisa menyelamatkan Super Sorizo. Dan bahkan Lanaya terperangkap dengan ada barisan sekali 24 jam. Lihat portal dari Bapak Super Fin berhasil mendapatkan Lanaya dan ditukar dengan dirinya. Wow, itu pertama ditukarkan dengan dirinya dan kedua kalau Super Ken dapetin purple buff, ini cuan for life for Bigetron Alpha. Oke, Turtle kedua ini cuman menjadi catatan adalah Lanaya dari 2 Decimate terakhirnya kalkulasinya miss semua. Ini harus menjadi konsen dirinya loh. Iya. Kalau kayak gini terus-terusan ini momentumnya bisa nyangkut ke arah satu tim.
Apalagi dengan power dari Moreno tadi IMU-nya, ini banyak banget resource-nya. Dia bisa ngambil ke arah Decimation, dia bisa ngambil ke arah dari Duel of Dragon juga. Dan bahkan Classic Sanity pun kalau pengen ngepoking damage ya juga bisa gitu loh. Jadi frontliner utama dan ternyata hanya kita berdua Pak Bulu. Oke, duel striker menuju sosok dari seorang Superfan. Superfan still survive, CV is coming up, blessing breath from CV. Kali ini masih tidak terlalu impactful. Ligian seperti ini tidak terlalu sakit, tapi lihat Super Moreno. Dari tadi poking damage-nya benar-benar harus diperhatikan oleh para pasukan dari Dewa United Esports. Dan Sacho udah mulai harus memikirkan 2 kali sebelum dia melakukan terhadap Superfin. Kenapa? Pertama, Superfin di level yang hampir sama dengan jungle mereka. Yang tandanya power dari segi damage yang di-deliver oleh Dewa United ini mungkin akan kurang cukup, Pak. Yep. Sementara sekarang dengan adanya kejadian kayak tadi, berarti Esmeralda di atas sudah free space banget loh. Iya dan Bisa cutting minion, di bawah juga tadi udah ada makan 2 lane sekaligus dari Cloud-nya, udah nikmat banget. Oke, dengan ada kenikmatan tersebut, mereka masih mau lebih. Lihat di depan sana, ada Sacho yang akan coba digerebek. Sacho akankah dirundung oleh para pasukan dari Bigetron Alpha? Super Awat akan ditutup perjalanan dan bahkan lihat dengan ada Joel dengan yang tidak keluar. Sacho mencoba untuk menghindari damage dengan ada sosok dari Super Cat. Watt just for nothing. Watt masih mau lebih. Lihat Watt di depan sana, Thorobat memorinya masih terlalu geli-geli. Dan bahkan membuat para pasukan dari Bigetron Alpha masih bertahan semua. Pasukan Dewa United benar-benar dirundung di arah bottom lane. Yap, 39% audience prediction untuk Dewa dan 61% untuk Bigetron Alpha. Di atas, hancur lagi. Kembali mendapatkan kerugian. iya dan Alright, dari Salt Lane, Dixon, where are you going? Mencoba untuk membakar Sorizo. Tapi dengan ada Ice Queen yang dimiliki sekarang ini akan menjadi sedikit keuntungan. Aku bilang sedikit kenapa? Karena dari tadi kita lihat, Super Sorizo enak banget untuk pecahin Viraga Armor yang dimiliki dari para pasukan Dewa United. Dipecahin dengan sangat cepat. Last Insanity tidak terlalu impactful jadinya dan membuat Dewa United sekarang mereka berada di kondisi yang tidak cukup stabil. Last Insanity ke arah belakang, Dixon menjadi pilihan utama. Para pasukan 16 dan Proxime. Kali ini mengusir muda para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka lebih memilih untuk objektif dan kembali 40. Perfect kata Telo. Yap. Di tangan Bigetron Alpha. Tapi tadi barusan ya, Sako berada di tengah-tengah pusat area serangan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Gue pikir bakal ada satu tendangan tadi yang dikeluarkan. karena sebenarnya kalau kita dari The United Esports ya, potensi mereka untuk bisa defense itu sebenarnya kuat banget. Namun, sayangnya mereka tuh masih kurang damage, apalagi dari segi area of effect. Kuat, dari tadi di area bottom lane, dapetin modal dengan cukup baik. Namun sayangnya space yang didapatkan ini agak susah. Mengingat dengan Super Moreno udah mendapatkan early potential yang lumayan oke juga. 2 kill, 1 death dan juga 2 assist. Apalagi dengan perbedaan level Super Ken dan juga Lanaya, ini bedanya di angka 2 level. Wah, 2 level adu retri sih sulit ya Choji. Yes, itu dia. Ditambah lagi dengan faktanya bahwa Shaco kalau nggak dapetin momentumnya, ini juga agak sulit untuk melakukan sumbu penyalaan dari segi team fight dari The United Esports yang bisa mereka menangkan. Diambil pula lagi. Udah Purple Buffet dimakan, Lanaya beda 2 level. Dan jangan sampai mereka juga diinvasi sebelum Lordnya muncul. Lihat di arah bottom lane, Sorizo masih terus dengan gameplaynya Sorizo. Dia dorong, nanti mereka ini kalau kalian sadar mereka akan teamfight ketika Sorizo telah melakukan clear. Dan itu dia, itu akan ada teamfight ketika Sorizo standby on position. Wajah ke belakang, backline is surround. Lihat, wajah from mid. Well taken for nothing. Super Moreno acak-acak para pasukan dari Dewa United. Tersisa Lanaya seorang diri tak ada yang menemani. Dan lihat para pasukan dari Bigetron Alpha. Setelah mereka melakukan clear Sorizo ke arah mid lane, itu tandanya genderang perang akan berbunyi. Deng-deng. Ini bagus banget loh, kenapa? Karena mereka sangat-sangat berani. Mereka berantem di inner turret, di mana ada 2 agro turret yang akan masuk ke dalam tubuh mereka loh. Betul, dan itu adalah momen yang bagus banget dari shot call-nya. Karena kenapa? Superfin gak lama setelah dari segi wild chart-nya. Kalau kita perhatikan tadi, Puncture dan juga Phantom Execution yang dikeluarkan oleh Super Ken, seakan-akan tuh udah dilakukan bahkan pas momen di mana satu detik sebelum wild chart dipencet yang membuat akhirnya 4 player tumbang dan Dewa United Esports yang tadinya sebelum 4 player tumbang ini, mereka udah gak punya lead sama sekali loh. Bahkan per player match up-nya minimal dari segi gold difference-nya itu ada di angka 1000 kecuali di arah roamer. Dan kalau untuk match up di arah roamer, gold gap-nya itu di angka 500. Yang buat teman-teman dari Bigetron Alpha, gak cuma dari segi objektifnya aja yang penuh. Tapi Lord-nya pun akhirnya space-nya free banget untuk mereka ambil dengan cukup mulus. Ini bukan free doang sih Pak Bulung dan Choji. Yes. Ini benar-benar gratis ya kan, dapetinnya nggak ada cashback sedikit pun. Ya. Ini malah banyak dapat bonus mereka. Iya, lihat apa purple-purple-nya Pak Bulung? Ini mereka buy one get one, cuman one-nya one lahan sih.
banyak banget ya. Ini satu lahan loh. Dimakan semua yang di top ya. Wah, Kacau banget di Pabulung. ini lihat serangannya dimulai kembali. Mereka mulai lagi masuk karena mereka tahu mereka lagi menang dari sisi atribut, mereka menang item, mereka menang apapun yang ada di Land of Dawn. Makanya mereka nggak mulai terus-terusan memberikan damage, terus-terusan memberikan tekanan, nggak memberikan kesempatan agar mereka terkurung di dalam. Yo wes, nikmat banget. Begitu Alpha hanya akan tinggal menunggu saja kehadiran Lord, tabrak. Oke, tapi lihat Finn, walaupun dia clear mid-nya, tapi dia tutup. Kenapa? Biar minionnya sama-sama tetap menunggu. Dan Super Ken standby in position di dalam mid lane. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka udah berada di posisi dengan adanya 4-1. Di arah bottom lane, Super Ken seorang diri mencoba untuk mendorong di arah bottom lane dan sangat cepat diselesaikan Lenaya. Di arah top lane, CV, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia nggak mau apapun selain turretnya. Dia ingin memecahkan turret. Dan bahkan di mid lane juga. Lihat, CV dia nggak takut karena dia punya Purify dan ditabrak dengan Super Sorizo. Langsung mundur ke arah belakang. Super Ken pun sudah harus pulang. Karena para pasukan dari Dewa Unit mereka tahu mereka ingin teamfight di dalam base-nya. Mereka tahu mereka butuh damage tambahan. That's why mereka nggak mau keluar dari base-nya. Dewa United masih bertahan. Yes, dan aku melihat untuk dari Dewa United Esports ya, mereka masih punya chance yang bagus banget untuk defense karena power dari Dixon dengan Fire Missile-nya. Namun untuk sekarang, Oke, tapi lihat langsung ada Moreno, last sandin bergerak ke belakang. Best turret telah dipecahkan, tersisa satu. Ternyata hanya mengamankan best turret dan mereka akan nge-buying time kembali untuk Lord yang berikutnya. di zoning balik ya dengan accessory yang diberikan oleh Moreno ternyata. Ini sulit banget sih masalahnya. Mereka kalau ingin berhadapan ataupun mengandalkan dari magical range-nya. Ini damage nggak besar-besar banget loh yang dihasilkan oleh Case. Case lebih bersifat untuk bisa mengcover teman-temannya. Ya. Bukan untuk bisa memberikan damage terhadap player lawan secara masif gitu. Karena dari segi damage potensial pastinya Love Waves pun bisa lah ada damage tapi nggak terlalu banyak. Apalagi dari segi set itemnya biasanya yang diutamakan tuh fleeting time plus Ice Queen 1 dulu. Bukan ke arah item damage ke arah magic. Oke, tapi sebelum itu kamu juga harus lihat di mana Flicker udah standby. Flickernya udah ada di tangan Super Finn. Jangan sampai mereka sedikit terlamun dan terbuai dengan pergerakan fokus clear. Kadang kita fokus clear, tapi Finn fokus untuk ngambil belakangnya. Seperti tadi di mid lane Choji. Conceal juga tadi kan digunakan Conceal oleh dia. gaming, Mencoba untuk nge-backstep lewat belakang dan bahkan gak ada yang notice. Tapi sayangnya emang momentum nggak dibuat dan yang aku suka adalah disiplin dari Finn yang benar-benar nahan banget wall charge-nya agar tidak digunakan semena-mena. Wah, Papulung, ini bisa kita lihat. Mereka sengaja abisin soft skill dulu. Dan kalau bisa dia pancing ke arah Flicker, itu pasti dipancing Flickernya Papulung. Dan sekarang dengan satu luck ini berarti ini memancing lagi kecuali dari Dewa. Ya mau nggak mau mereka harus stay aja di sini gitu. Mereka mau melakukan kontes, ini udah jauh banget jaraknya. Ya. Resikonya besar banget. Bahkan mereka bisa dihancurkan tanpa adanya Lord. Iya, dan bahkan goal gap-nya aja ya kalau misalkan kita lihat ya. Ini 12.000 di 12 menit. Jadi secara teori, berarti per menitnya di Grand Alpha itu mendapatkan 1000 gold lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman dari Dewa United. Apalagi ngeliat dari segi itemization-nya. Lihat bagaimana gap gold antar marksman ini udah jauh banget. 3 item baru diamankan oleh Brody, sementara dibawakan oleh Cloud dari Shive itu udah total ada 4 item. Ya dimana ini udah memaksimalkan damage output juga dari Cloud, jadi tinggal bagaimana caranya dari grognya Finn bisa membuka momentum tersebut agar Blazing Duet bisa berjalan dengan baik, bahkan tidak di-cancel dengan Mortal Coil ataupun The Way of the Dragon. Ditambah lagi dengan adanya Super Ken di game kali ini ternyata mengambil ke arah item hybrid yang lebih cenderung ke arah ofensif. War X tambah lagi dengan Endless Battle dan juga Thunderbolt dan Guardian Helmet membuat abis setiap menggunakan skill satu basic attack aja. Itu bakal nusuk terlalu dalam ke arah Dewa United, apalagi mereka masih minim defensif kecuali di tangan dari Lanaya. Ini damage burst-nya dibikin mules banget ini pastinya. Dan bahkan lihat di depan sana Super Ken mencoba untuk masuk sedikit. Lana yang menunjuk ke belakang dengan Mortal Coil. Bester telah dipecahkan. Mereka akan mencoba menunjuk ke belakang. Zoning out terjadi. Moreno seorang Super Moreno. Kebanggaan bisa terbuka wajan. With Flicker. Menporo-poro dengan peguan. Ini bencana. Bigetron Alpha mensudahi game pertama atas anak Dewa. 13 menit 52 detik selesai sudah game yang pertama.